hari ini kita berganti tema, akan membahas tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Sebab persoalan jenazah ini persoalan yang tidak lepas di dalam kehidupan kita. Terkadang setiap hari kita mendengar, mendapatkan, menemukan, atau kadang setiap minggu, atau paling tidak di dalam sebulan kita berkaitan dengan persoalan ini. Sementara persoalan jenazah ini adalah persoalan yang kebanyakan orang menganggap sesuatu yang sakral. Saking sakralnya terkadang hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian sanggup untuk menangani persoalan jenazah. Padahal Rasulullah SAW telah begitu rinci dan jelas memberikan tuntunan kepada kita. Saking rinci dan jelasnya di dalam syariat ini, pernah suatu ketika bahkan orang di luar Islam, kalau tidak salah seorang Yahudi bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kata orang tersebut, "Wahai Salman, hal 'allamaka nabiyyuka kulla syai'in?" Wahai Salman, apakah nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala persoalan kepada kalian? Maka kata sahabat Salman, "Na'am, 'allamana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatu kepada kami sampai persoalan buang hajat pun diajarkan. Ada tata caranya, ada ilmunya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka urusan syariat ini, urusan fikih, urusan ibadah, itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita bagaimana mengkaji dan mempelajarinya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pertemuan-pertemuan hari ini dan yang akan datang akan membahas tentang ahkamul janaiz. Sebelum membahas tentang ahkamul janaiz, oleh para ulama diberikan pendahuluan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi sebelum orang itu menjadi jenazah, yaitu berkaitan dengan sakit. Apa seharusnya yang dilakukan oleh orang yang sakit? Apa sikap yang harus dimiliki oleh orang yang sakit? Ini sebagai muqaddimah. Pertama disebutkan di sini bahwa orang yang sakit itu hendaknya memiliki sikap ridha terhadap takdir dan ketentuan Allah. Ketika seseorang diuji oleh Allah dengan sakit, sikap yang terbaik dari orang tersebut adalah ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain kecuali ridha terhadap takdir dan ketentuan Allah. Takdir dan ketentuan Allah itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi masih ada ikhtiar dari kita. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari pro dan kontra tentang adanya virus corona, tetapi di dalam syariat bahwa kita diperintahkan sebelum terjadi, sebelum seseorang mengalami, ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya usaha. Kalau sudah terjadi, sekalipun kita melakukan ikhtiar, itu disebut dengan takdir. Tetapi kalau sebelum terjadi, maka itu belum takdir namanya. Sebelum sesuatu itu terjadi menimpa kepada kita, kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, berusaha. Maka upaya-upaya untuk menjadikan kita sehat, terjaga dari sakit, itu adalah bagian dari ikhtiar. Kalau ternyata sudah melakukan ikhtiar, berbagai macam cara kita lakukan, kemudian tetap terjadi kita mengalami sakit, maka itulah takdir. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali bersabar, ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain kecuali ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengalami ataupun merasakan sesuatu yang menyenangkan,
maka yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat atau ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala kebaikan. Memuji kepada Allah, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tetap memuji kepada Allah. Apa kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi dan keadaan apapun. Ini sikap ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diuji dengan sakit. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan orang yang ridha terhadap takdir dan ketentuan Allah adalah ucapan yang keluar dari lisannya adalah menunjukkan bahwa dia memuji tetap kepada Allah, tidak berkeluh kesah, tidak menunjukkan sikap dan kalimat bahwa dia tidak terima dengan takdir dan ketentuan Allah. Coba kita bayangkan seorang Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Sakit beliau menyebabkan anggota keluarga beliau seluruhnya menjauh dari beliau. Saking lamanya sakit yang diderita oleh beliau dan saking parahnya penyakit yang dialami oleh beliau. Tetapi selama itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam menunjukkan keridhaan beliau, menunjukkan kesabaran beliau. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan beliau mengucapkan Rabbi masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, wahai Rabbku, anni masaniya dhur, sesungguhnya aku mengalami terkena sesuatu yang buruk, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diuji dengan sakit yang cukup lama menyebabkan anggota keluarganya menjauh darinya, tetapi ternyata doa yang keluar dari lisannya hanya menceritakan tentang kondisinya saja, bahkan tidak sampai meminta untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan ya Allah sembuhkan aku, ya Allah hilangkanlah penyakit dariku. Tetapi beliau hanya cukup dengan mengungkapkan kondisi dan keadaannya. Rabbi anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa sesuatu yang buruk, sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini contoh dari Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti di dalam syariat ini ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit tidak boleh kita berikhtiar. Bahkan diperintahkan, dianjurkan kita berikhtiar, berobat, tadawau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawau, berobatlah, berikhtiarlah ketika sakit. Tetapi Rasulullah juga mengingatkan wala tadawau bil haram. Sekalipun Rasulullah memerintahkan orang yang sakit untuk berikhtiar dengan berobat, tetapi Rasulullah memberikan catatan, berobatlah tapi jangan menggunakan yang haram, yang najis, yang haram. Wala tadawa bil haram, kata Rasulullah, berobatlah silakan, tapi jangan menggunakan yang haram. Di antara berobat dengan cara yang haram, bagaimana Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Beralasan bahwa kita berikhtiar berobat, tetapi kemudian cara berobatnya menggunakan media-media yang berkaitan dengan kesyirikan. Menggunakan jimat. Jimat berupa gelang di tangan, jimat berupa kalung digantungkan di leher, jimat berupa dipasang di dalam rumah, dan lain-lain yang oleh para ulama di dalam pembahasan akidah disebut dengan ar-ruqa wat tamaim. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seseorang. Kemudian Rasulullah melihat satu benda, ditanyalah orang tersebut oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, mahadha, apa benda ini? Lalu orang tersebut menyebutkan apa? Al-wahinah. Benda ini namanya al-wahinah. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita adalah penangkal, pelindung, atau disebut dengan jimat umumnya.
disebutnya al-wahinah. Maka ketika mendengar demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda ini la yazdadu illa wahnan. Kata Rasulullah SAW, benda ini jangan kamu anggap dia sebagai pelindung, benda ini jangan kamu anggap sebagai penjaga. Dari namanya saja ternyata wahina. Maka kata Rasulullah SAW, benda ini tidak menambah apa-apa kepada kamu kecuali wahnan, kecuali kehinaan dan kerendahan. Maka ini contoh Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh berobat, boleh kita berikhtiar, tetapi jangan menggunakan sesuatu yang diharamkan. Di antaranya adalah menggunakan media-media yang syirik, apalagi yang haram, yang najis. Berobat tetapi menggunakan media-media benda-benda yang najis, yang diharamkan, dengan cara meminum darah, dengan cara menggunakan kotoran. Sebab kata Rasulullah SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Cuma memang terkadang mudah kemudian ada kecocokan, terkadang juga tidak mudah menemukan kecocokan. Tetapi pada prinsipnya kata Rasulullah SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tadawa wala tadawa bil haram, maka tetaplah berobat, berikhtiar, tapi jangan menggunakan obat dengan obat-obat yang diharamkan. Ya, ini Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, hendaknya dia bersabar, ridha dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kalimat yang keluar dari lisannya adalah memuji kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Tetapi bukan berarti ini menafikan, menghilangkan ikhtiar berusaha, tapi berikhtiar, berusahalah dengan cara yang dibenarkan di dalam agama. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh orang yang sakit adalah selalu menghadirkan di dalam dirinya sikap antara roja dan khauf, atau dibalik khauf dan roja. Ketika diuji oleh Allah dengan sakit, menghadirkan di dalam dirinya perasaan dan sikap antara takut dan harap. Takut dalam hal apa? Takut kalau ternyata dosa-dosanya masih begitu banyak. Takut seandainya dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadirkan perasaan takut akan dosa yang banyak dan belum terampuni, maka lisan kita akan dibasahi terus dengan selalu beristighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tobat itu masih terus dibuka, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dua keadaan. Seseorang selama dia mau bertobat, maka tobat itu selalu Allah bukakan pintunya selama belum ada dua hal. Hal yang pertama, kalau sudah terjadi maka tobat tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nyawa ini sudah di kerongkongan. Malam yugharghir, kata Rasulullah SAW. Kalau nyawa itu sudah di kerongkongan, atau orang yang dihukumi nyawanya itu sudah pada sampai kerongkongan, orang yang memang sudah tidak ada pilihan lain kecuali akan meninggal dunia, maka itu bisa dihukumi dengan orang yang memang nyawanya sudah di kerongkongan. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun nyawanya belum sampai kerongkongan, tetapi ketika dia masuk ke dalam lautan yang terbelah untuk dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu sesungguhnya Fir'aun nyawanya sudah dihukumi sebagaimana di dalam kerongkongan. Ketika Fir'aun mengatakan amantu, saya beriman kepada Rabbnya, Tuhannya Musa dan Harun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang kata Allah Subhanahu wa taala sudah enggak ada lagi kesempatan kamu bertobat, sebab sebelumnya kamu masih menjadi kafir. Maka tobat itu Allah terima, Allah bukakan pertama selama nyawa belum sampai di kerongkongan.
seberapapun besarnya dosa kita, seberapapun banyaknya dosa kita, selama kita mau bertobat kepada Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyebutkan, seandainya kata Allah, hambaku itu datang kepadaku meminta ampun dengan membawa dosa setinggi gunung, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan ampunan yang sama setinggi gunung juga. Tetapi syaratnya jangan sampai menunggu nyawa sampai di kerongkongan. Kemudian yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Ke dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Allah, apakah kalian menunggu malaikat maut atau menunggu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kalau menunggu ayat-ayat Allah, pada hari datangnya ayat-ayat Allah, para ahli tafsir menyebutkan ayat-ayat Allah di situ maksudnya adalah matahari terbit dari arah barat. Apabila telah datang ayat-ayat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak lagi bermanfaat iman seseorang. Seseorang baru beriman pada saat itu tidak bermanfaat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Yang sebelumnya dia tidak beriman, tobatnya seseorang sebelumnya dia tidak bertobat, ketika datang ayat Allah maka tidak lagi bermanfaat. Kata para ahli tafsir, ayat di situ adalah terbitnya matahari dari arah barat, karena itu sudah akan terjadi hari kiamat. Ketika kita masih punya kesempatan, maka pintu tobat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadirkan perasaan bahwa kita khawatir bahwa dosa kita masih begitu banyak atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terdorong untuk memperbanyak istighfar lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga harus diimbangi dengan roja. Menghadirkan juga di samping sikap khauf, rasa takut adalah roja. Roja artinya berharap. Berharap apa? Berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hanya mengedepankan rasa takut, dikhawatirkan akan putus asa, maka harus diimbangi dengan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, menghadirkan sikap perasaan khauf dan roja. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan, dimiliki oleh orang yang diuji oleh Allah dengan sakit. Yang ketiga, sekalipun sakit itu semakin berat, semakin parah, tidak dibenarkan kemudian seseorang berangan-angan untuk diwafatkan oleh Allah. Ini mungkin pernah kita singgung sebelumnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan. Berangan-angan saja tidak dibolehkan, apalagi memang melakukan satu tindakan menyebabkan kematian. Rasulullah melarang la yatamannayanna, janganlah kamu berangan-angan. Berarti berangan-angan ini masih di dalam fikiran seseorang, masih berkaitan di dalam hati seseorang, belum berupa tindakan dan perbuatan. Itu pun sudah dilarang oleh Rasulullah. La yatamannayanna, janganlah kamu berangan-angan atau meminta untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi melakukan tindakan. Yang berangan-angan saja dilarang, apalagi tindakan, apalagi kalau sengaja membunuh seperti yang terjadi
beberapa hari akhir-akhir ini. Jelas larangannya jauh lebih besar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, berangan-angan, ini orang yang memang sedang diuji oleh Allah, sakitnya mungkin parah, berangan-angan saja dilarang, apalagi melakukan tindakan, apalagi memang sengaja dibunuh. Maka kata Rasulullah, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan." Rasulullah SAW tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak merincikan bagaimana cara membunuhnya. Yang jelas di dalam ayat itu Allah menyebutkan pembunuhan secara sengaja. Wa man qatala mu'minan muta'ammida. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, apa akibatnya? Fajazaohu jahannam. Baginya orang tersebut adalah neraka jahanam. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas dosa-dosa besar kitab Al-Kabair, di situ kita dapatkan bahwa pelaku dosa besar masih ada kesempatan bertobat. Tetapi persoalan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat. Bahkan ada yang berpendapat tidak ada taubat, tidak ada kesempatan tobat. Tetapi bukan ini satu-satunya pendapat. Dosa-dosa yang lain para ulama menyebutkan ada kesempatan tobat. Tapi ketika berbicara tentang pembunuhan, para ulama berbeda menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada tobat bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Kenapa? Karena Allah menyebutnya khalidan. Kata-kata khalidan itu artinya apa? Kekal di dalamnya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Makanya kalau membunuh itu, ya opsinya memang tiga: dibunuh lagi, yang kedua harus dia bayar diat, bayar denda. Kecuali kalau opsi yang ketiga, ahli waris keluarganya memaafkan. Orang berangan-angan saja di dalam agama ini dilarang. La yatamannayanna. Yang memiliki tubuh, yang memiliki fisiknya diuji oleh Allah sakit saja ketika berangan-angan dilarang. Bagaimana mungkin orang lain yang tidak memiliki fisiknya kemudian dengan sengaja membunuh? Makanya dalam sebuah hadis hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'ul maqtul bil qatil yaumal qiyamah akhidun bi nasiyatihi wa ra'sihi fayaqulu ya rab salhu lima qatalani. Orang yang membunuh dengan sengaja itu kelak di yaumil qiyamah, kalau di dunia dia bisa selamat dari hukuman, maka kelak di yaumil qiyamah, apa kata Rasulullah SAW, kelak di yaumil qiyamah orang yang terbunuh dengan cara zalim itu kelak akan menyeret orang yang membunuh, ditarik dari bagian kepalanya. Nasiyatuhu itu bagian ubun-ubun, bagian rambut paling terdepan atau paling atas bagian kepala, itu nasiyatuhu, ditarik oleh orang yang terbunuh secara zalim, diseret oleh orang tersebut. Wa audajuhu taskhabu daman, kata Rasulullah SAW, sedangkan leher orang yang membunuh ketika di dunia dengan cara zalim itu pada saat itu bercucuran, meneteskan darah. Diseret oleh orang tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta yudnihi, sampai sedekat-dekatnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jarak dan batas kepada Allah. Sebagaimana di dunia orang menuntut keadilan itu banyak sekat dan batasnya, tapi di akhirat kata Rasulullah hatta yudnihi minal arsh, orang bisa mengadu kepada Allah, meminta keadilan kepada Allah sedekat-dekatnya, sampai dekat dengan arsh. Setelah di hadapan Allah, apa kata yang terbunuh secara zalim? Ya Rabb, wahai Rabbku, salhu, tolong tanyakan kepada si fulan ini, lima qatalani, kenapa dulu di dunia dia membunuh saya? Atas dasar apa? Atas alasan apa? Atas sebab apa dia dulu di dunia membunuhku secara zalim? Salhu ya Rabb, tanyakan kepada dia, ya Allah. Sebab birahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu boleh dibunuh di dalam Islam itu menurut hadis Ibnu Abbas dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu karena tiga. Pertama kata Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali tiga hal. Pertama,
as-sayyibuz zani, wanita atau laki-laki sudah pernah menikah secara sah kemudian berzina, maka orang tersebut dalam hukum Islam hukumannya dirajam. Berarti apa? Darahnya tertumpahkan. Sekalipun prakteknya tidak sesederhana sebagaimana yang kita bayangkan, orang ketika dituduh, orang ketika dikatakan berzina mudah begitu saja dirajam, tidak ada proses mekanisme hukumnya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa nafsu bin nafsi, membunuh jiwa juga balasannya dibunuh, artinya ditumpahkan darahnya. Kemudian yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufaraqatu lil jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam. Tiga inilah dalam Islam baru dibenarkan, dibolehkan seseorang itu darahnya ditumpahkan. Sekalipun disebutkan tiga, dalam prakteknya juga ada mekanisme tersendiri. Maka kalau orang membunuh dengan cara zalim, maka kelak di yaumil qiyamah akan diseret oleh orang yang terbunuh. Digambarkan dalam hadis itu sambil orang yang membunuh itu bercucuran, mengalir darahnya dari lehernya, menggambarkan dia di dunia membunuh orang lain dengan cara zalim. Dihadapkan kepada Allah, maka orang yang terbunuh meminta keadilan kepada Allah, salhu ya Rabb. Ketika dia tidak mampu menjawab kenapa dia membunuh, maka orang tersebut akan diseret, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi, orang yang punya fisik saja, pemiliknya ketika sakit diuji oleh Allah yang mungkin sakitnya berat dan parah, itu berangan-angan saja dilarang. La yatamannayanna ahadukum lidurrin nazala bihi. Kenapa? Karena orang berangan-angan wafat lidurrin nazala bihi, karena sedang diuji kesulitan oleh Allah. Ini seakan-akan menggambarkan orang itu tidak rela dan tidak siap dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini berangan-angan saja tidak boleh, apalagi melakukan tindakan disuntik mati, diapakanlah dengan cara medis hari ini yang mungkin banyak cara untuk bagaimana mematikan orang, sekalipun menurut anggapan orang cara-cara itu tidak menyakitkan, tetapi sesungguhnya itu dilarang di dalam agama. Maka tidak boleh kita berangan-angan, sebab kalaupun harus kita kemudian tidak mau selalu terfikir dan terbayang untuk diwafatkan oleh Allah, maka diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, hendaknya kita berdoa itu meminta yang terbaik kepada Allah. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Meminta yang terbaik, memasrahkan, menyerahkan hidup dan mati kepada Allah. Bukan menurut permintaan kita, tetapi menurut Allah yang terbaik itu seperti apa. Ya Allah, jika hidup itu adalah baik bagiku tentu untuk dunia dan akhiratku, maka berikanlah usia panjang, sembuhkanlah aku. Tetapi seandainya wafat kematian itu adalah lebih baik bagiku untuk dunia dan akhiratku, maka wafatkanlah aku. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, bisa jadi seseorang ketika diberikan usia panjang, disembuhkan oleh Allah, mudah-mudahan ternyata orang tersebut semakin bertambah kebaikannya. Mudah-mudahan ketika seseorang diberikan kesembuhan, dipanjangkan usianya, semakin dekat dengan Allah, semakin gemar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diwafatkan, diakhiri kehidupannya, maka peluang kesempatan itu tidak ada lagi, terputus. Maka sekalipun sakit orang tersebut berat, jangan sampai berangan-angan untuk meminta kematian. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, orang yang sakit apa yang harus dilakukan? Wa idza kana alaihi hukukun falyu'addiha ila ashabiha. Kalau ada tanggungan hak orang lain masih ada pada dirinya, segera untuk diselesaikan. Kalau ada berkaitan dengan pinjam meminjam, segera dikembalikan. Kalau ada berkaitan dengan hutang piutang, segera dilunasi, ditunaikan. Pertemuan yang lalu kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Rasulullah? Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu.
Jiwa seorang mukmin itu ketika dia telah meninggal dunia akan terbengkalai, terkatung-katung. Dengan apa? Dengan hutangnya yang belum terbayarkan. Kalau dia adalah orang yang soleh, orang yang taat di dunia, gemar beribadah, gemar melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya tempat jiwa orang yang demikian segera oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan, diberikan tempat yang mulia. Tetapi karena ada tanggungan hutangnya, maka orang tersebut akhirnya jiwanya terkatung-katung, terbengkalai. Kata Rasulullah SAW, hatta yuqda anhu, sampai, hatta itu diartikan sampai terlunasi, sampai terselesaikan hutangnya. Maka ahli waris sangat berdosa, sangat zalim kalau tahu ada anggota keluarganya, apakah orang tuanya, apakah anaknya, ataukah kerabat dekatnya yang memiliki tanggungan hutang, sementara ada harta peninggalannya, ada harta warisnya yang cukup untuk membayarkan hutangnya, tetapi kemudian ditangguh-tangguhkan, diakhir-akhirkan. Maka ini satu perbuatan zalim terhadap si mayit atau jenazah yang seharusnya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqda anhu, sampai ditunaikan hutangnya, diselesaikan hutangnya. Maka orang yang sakit hendaknya segera menyelesaikan tanggungan, baik itu adalah pinjaman maupun berkaitan dengan hutang. Bila perlu berwasiat, ketika berwasiat maka ahli waris wajib untuk melaksanakannya. Bahkan harta waris itu bila perlu dihabiskan untuk menyelesaikan tanggungan hutang. Tidak boleh dibagi-bagikan, tidak boleh diberikan sekalipun kepada ahli waris harta waris orang itu kalau ternyata tanggungan hutangnya belum terselesaikan. Karena ini kewajiban. Di samping menyelenggarakan jenazah, kewajiban juga adalah menyelesaikan tanggungan hutang piutang. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya boleh berwasiat, tetapi wasiat itu sebagaimana di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas, tidak boleh melebihi sepertiga harta. Wasiat yang di sini dimaksud adalah wasiat berupa pemberian, berupa infak sedekah, termasuk wakaf. Tapi kalau berwasiat hutang, maka itu tidak ada batasannya, karena ini memang tanggung jawab kewajiban si mayit. Tapi yang dimaksud berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga ini adalah wasiat berupa hibah, pemberian, wasiat berupa infak dan sedekah, wasiat berupa wakaf. Kemudian ketentuan pertemuan yang lalu juga wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris kecuali atas seizin ahli waris yang lain. Sebab ahli waris telah mendapatkan jatahnya dari harta waris. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kalau orang itu sudah sakitnya mengarah kepada kematian, sakitnya itu sudah sakit parah sampai pada tingkatan mengarah kepada koma, tidak sadarkan diri, maka pada saat itu orang-orang yang hadir, orang-orang yang ada di sekitar orang yang sakit tadi punya kewajiban untuk mentalqin. Apa yang ditalqinkan? Yang ditalqinkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang menentukan akhir kehidupan seseorang. Rasulullah menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir kali kalimat atau ucapannya yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Maka ketika ada orang sedang sakit parah, sedang mengarah kepada koma, orang yang hadir baik kerabat maupun orang yang menjenguknya pada saat itu,
yang harus diperhatikan, yang harus diprioritaskan adalah bukan kemudian menyibukkan, membicarakan, mendiskusikan tentang sakitnya orang itu, tetapi kewajibannya yang harus dia lakukan pada saat itu bagaimana dia mentalkinkan orang yang sakit. Terkadang kan gitu Bapak Ibu. Terkadang keluarga yang menunggu yang sakit, ketika banyak yang menjenguk, banyak yang menengok, akhirnya disibukkan dengan mendiskusikan, membicarakan tentang sakitnya orang itu. Padahal pada saat itu yang penting, yang urgen adalah bagaimana mentalkin. Sebab ini adalah masa-masa akhir kehidupan orang itu, sangat menentukan. Harusnya dipending, ditinggalkan urusan yang lain. Bagaimana fokus selalu berada di sisi orang yang sedang sakit itu, selalu mentalkinkan. Mentalkinkan itu di dalam kitab ini sebutkan bukan hanya sekedar kita mengucapkan, memperdengarkan kepada orang yang sakit, tetapi mentalkin itu kita mengucapkan, menuntun, mengajak orang yang sakit itu juga untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memberikan isyarat, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada orang yang sakit itu agar mengikuti apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibaca oleh Rasulullah, yang dituntunkan adalah mengucapkan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah, diperdengarkan di telinga orang yang sakit itu, kemudian diajak, dibimbing orang yang sakit itu juga untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat demikian setan juga akan berusaha, setan juga akan selalu menggoda bagaimana orang yang sakit itu akhir hayat, akhir kehidupannya itu jangan sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka digodalah, dibisikilah setan. Maka pada saat itu sesungguhnya kita sedang berperang melawan setan. Bagaimana siapa yang paling kuat, siapa yang paling gigih, siapa yang paling bersabar untuk mentalkinkan kalimat. Kalau ternyata kita tidak sabar, ternyata kita tidak gigih, maka mungkin setan yang akan lebih menang. Akhirnya kemudian setan menuntunkan, mengajarkan, membisikkan ke telinga orang yang sakit kalimat-kalimat yang tidak ada hubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang sakit didampingi, ditalkin, dibacakan, diajak, dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan menyibukkan dengan mendiskusikan, membicarakan hal-hal yang lain. Yang urgen adalah mentalkin, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika paman beliau yang sangat beliau cintai, siapa? Abu Talib. Abu Talib itu orang yang paling berjasa di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai oleh Rasulullah karena jasanya luar biasa. Beliaulah yang mengasuh Rasulullah ketika Rasulullah masih kecil. Beliaulah yang ternyata membela mati-matian dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau Rasulullah begitu sayang, begitu cinta kepada pamannya Abu Talib. Ketika pamannya akan meninggal dunia, pada saat itu apa? Terjadi perebutan. Di sisi paman beliau itu ada Rasulullah SAW, tetapi di situ pun ternyata ada tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Terjadi perebutan ketika itu. Terjadi apa? Tarik menarik. Rasulullah SAW mengucapkan, mentalkin kepada pamannya kalimat. Kata Rasulullah SAW, ya ammi kulli kalimatan uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat, dengan kalimat itu saya bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Berulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan dengan harapan kalimat itu akan bisa menyelamatkan, menolong pamannya. Tetapi ternyata tarik menarik tadi lebih gigih ataupun apa, lebih kuat itu dari orang-orang tokoh musyrikin Quraisy, sehingga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu meninggal bukan dalam keadaan muslim tetapi masih dalam keadaan musyrik. Tidak bisa terselamatkan. Dengan kalimat la ilaha illallah bisa terselamatkan. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit hendaknya didampingi, selalu ditalkinkan. Kalau dia masih sadar, masih sehat,
talkinkanlah kalimat-kalimat yang baik, doakan dengan doa-doa yang baik. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam adab kita menengok orang yang sakit, kita juga perlu peka. Kalau melihat orang yang sakit itu tidak ingin dari wajahnya, dari bentuk gerakan tubuhnya tidak ingin kita berlama-lama di situ, kita tidak usah berlama-lama. Terkadang orang menjenguk terlalu lama, tetapi ternyata itu membicarakan sesuatu yang terkadang justru makin membebani orang yang sakit. Maka kalaupun datang, doakan. Kalaupun datang, ajak untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau menjelang akhir hayat, ajak dan talqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang akan menyelamatkan, kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sekalipun Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sesungguhnya cerminan dari kehidupan seseorang. Cerminan dari kehidupan seseorang. Sebab apa? Kalimat itu perlu diilmui, kalimat itu perlu difahami, kalimat itu perlu diamalkan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu Allah memerintahkan fa'lam, ilmui, fahami, ketahui, dan tentu amalkan. Sekalipun kalimat itu identik dengan kehidupan seseorang, dengan kalimat tauhid itu, tetapi mudah-mudahan dengan selalu kita talkinkan, diulang-ulang, diperdengarkan, dibimbing, diajak kepada orang yang sakit, mudah-mudahan kalimat itu juga menjadi kalimat terakhir yang diucapkan oleh orang yang sakit. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang muqaddimah ataupun penghantar tentang hukum-hukum seputar jenazah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hal-hal yang tadi mudah-mudahan bisa kita amalkan pada saat kita menjenguk orang yang sakit, kita berikan nasihat kepada mereka, sampaikan apa yang tadi kita bahas. Dan terutama kalau itu berkaitan dengan keluarga kita, maka kita patut untuk selalu mengingatkan, mengajak kepada mereka apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sakit. Mudah-mudahan dengan ini orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, maka sakit mereka semakin menambah pahala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun orang tersebut berujung kepada kematian, mudah-mudahan kematiannya adalah kematian yang husnul khatimah.